Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Mawasdi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari PPDP topik 6 bagian demonstrasi kontekstual yang mengenai rancangan program pembelajaran yang telah dilaksanakan, kemudian dievaluasi dan direfleksikan, di mana tempat pelaksanaannya yaitu tempat PPL saya di SMP Kristen 2 Salatiga, tepatnya di kelas 9C. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu tentang tahap apa saja yang dilakukan ketika membuat sebuah program pembelajaran. Ya, yang pertama tentunya yaitu tentang perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, kemudian dievaluasi dan direfleksikan. Untuk tahap pertama yaitu tentang perencanaan, di mana terdiri dari latar belakang masalah, kemudian analisis yang dilakukan berdasarkan dengan teori, dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Oke, langkah pertama dari perencanaan yaitu latar belakang masalah. Nah, di mana latar belakang lingkungan belajar SMP Kristen 2 Salatiga ini sangat mendukung proses pembelajaran yang nyaman, aman, dan memiliki ekosistem yang berpihak pada proses pembelajaran, di mana di SMP Kristen 2 Salatiga ini peserta didik sangat difasilitasi dengan keadaan kelas yang nyaman, kemudian keadaan sekolahnya itu sangat mendukung pembelajaran, sangat sepi, jadi tidak ada lalu lalang kebisingan dari luar. Nah, yang berikutnya yaitu pembelajaran yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya mencerminkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, jadi pembelajaran ini masih memadukan antara metode ceramah dan metode belajar secara kelompok, di mana ketika metode ceramah dilakukan itu ketika guru hendak mengajarkan tentang suatu konsep dasar awalnya dulu, itu dijelaskan melalui ceramah, kemudian konsep-konsep berikutnya yang masih ada hubungannya dengan konsep utama itu dicari peserta didik secara berkelompok, namun kelompok yang dibentuk guru itu terserah kepada peserta didik, jadi peserta didik bebas menentukan kelompoknya. Nah, latar belakang yang ketiga yaitu di kelas 9C ini memiliki banyak keragaman seperti warna kulit, kemudian suku, dan agama. Nah, yang berikutnya yaitu tentang analisis berdasarkan teori. Nah, yang pertama yaitu menurut Prasetyo Teguh Prasetyo Mahjaya tahun 2021, yaitu pembelajaran jika berpusat pada guru cenderung membuat peserta didik lebih kompetitif dan individualistis karena memiliki sedikit kesempatan untuk berpikir kritis dan berinteraksi. Kemudian yang kedua menurut Singhal tahun 2017 yang menyebutkan bahwa guru harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mengacu pada teori belajar konstruktivisme. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Ini menurut Fitra tahun 2022. Nah, di sini saya menggunakan salah satu model pembelajaran yang mendukung teori konstruktivisme, yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, berikutnya tentang tujuan pembelajaran. Jadi melalui model pembelajaran discovery learning yang sudah saya tentukan tadi, ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi konsep kekongruenan pada bangun datar, kemudian dapat mengidentifikasi persyaratan dua bangun datar yang kongruen, dan yang terakhir dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kekongruenan
pada bangun datar dengan benar. Jadi pada materi yang akan saya berikan ini adalah materi kekongruenan pada bangun datar. Nah, tahap berikutnya yaitu tentang pelaksanaan, di mana waktu pelaksanaannya peserta didik ini dibagi menjadi beberapa kelompok, ya dalam hal ini 3 kelompok ya, yaitu mau berkembang, dan mahir, di mana mau berkembang ada 2 kelompok, kemudian berkembang 2 kelompok, dan yang mahir juga 2 kelompok. Nah, ini pembentukan kelompok ini berdasarkan nilai dari ulangan sebelumnya, yaitu tentang transformasi. Kemudian masing-masing anggota kelompok diberikan soal yang berbeda atau permasalahan yang berbeda, seperti soal kelompok mau berkembang. Nah, di sini terlihat bahwa peserta didik nanti hanya menuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian saja. Nah, soal kelompok mau berkembang tentu berbeda dengan kelompok berkembang, di mana bisa kita lihat di sini selain menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut maksud saya yang bersesuaian, ini ditentukan siswa harus menentukan pula panjang sisi yang belum diketahui, kemudian mencari keliling dan luas dari bangun kedua, mencari luas keliling dan luas dari bangun tersebut maksud saya. Nah, hal ini berbeda pula dengan soal yang diberikan kepada kelompok mahir, di mana di kelompok mahir peserta didik diminta untuk menggambar sebuah bangun layang-layang bebas, kemudian diminta untuk menentukan banyaknya segitiga kongruen yang muncul dan berikan alasannya mengapa kok bisa kongruen. Proses berikutnya dari perencanaan program ini adalah evaluasi. Yang pertama yaitu proses pembelajaran dan asesmen yang dilakukan telah sesuai dengan RPP yang dibuat. Kemudian LKPD yang digunakan dapat membantu peserta didik menemukan konsep dari kekongruenan 2 bangun datar. Yang ketiga, perlu memberikan perhatian yang lebih kepada kelompok peserta didik yang berkembang dan mahir. Dan yang keempat, perlu adanya manajemen waktu ketika memberikan soal tambahan. Jadi evaluasi ini saya dibantu dengan masukan dari guru pamong. Begitu juga ketika melakukan refleksi. Di sini saya menggunakan model refleksi 4F. F yang pertama yaitu tentang fact atau faktanya, yaitu pembelajaran dan asesmen telah berjalan sesuai dengan RPP. Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang timbul ketika menerapkan proses pembelajaran diferensiasi ini, seperti peserta didik berkembang dan mahir ini itu bosan karena menunggu terlalu lama pengerjaan dari kelompok yang mau berkembang. Kemudian feelingnya yang saya rasakan ketika pembelajaran berlangsung itu beberapa peserta didik itu tidak antusias ketika mengikuti pembelajaran dikarenakan mereka terbiasa mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, ketika berkelompok ini, terutama peserta berkembang dan mahir ini sangat cepat, sehingga mereka bosan tadi karena peserta didiknya itu cepat sekali ketika mengerjakan soal-soal dalam jika dikerjakan dalam kelompok. Nah, sehingga saya mau tidak mau harus memberikan soal tambahan di samping saya membimbing kelompok peserta didik yang mau berkembang tadi. Nah, berikutnya F ketiga yaitu finding. Nah, di sini saya rasa guru perlu mempersiapkan lagi alternatif soal yang membutuhkan penalaran lebih tinggi. Jadi agar peserta didik yang mahir dan berkembang itu tadi tidak menjadi bosan, jadi diberikan soal penalaran yang lebih
sesuai dengan tingkat kognitifnya. Jadi future F yang keempat yaitu futur, itu ketika akan melakukan pembentukan kelompok, kedepannya saya akan menerapkan diferensiasi pada proses jika dilihat dari kemampuan kognitif. Nah, kemudian saya juga akan menyiapkan beberapa alternatif soal sehingga kejadian seperti peserta didik yang menunggu tadi tidak terulang lagi. Nah, jadi jika ada teman-teman yang memiliki kondisi peserta didik yang serupa dengan keadaan peserta didik saya, yaitu di kelas 9C SMP Kristen 2 Salatiga, yaitu dengan pembelajaran yang mula-mulanya setengah ceramah, kemudian membentuk kelompok, di mana kelompok itu bebas, kemudian peserta didik itu hidup dalam keberagaman dan memiliki lingkungan belajar yang sudah nyaman dan mendukung, tapi masih bingung bagaimana cara mengatasi kemampuan kognitif yang berbeda-beda, dan kalian ingin peserta didik itu menemukan sendiri konsep yang mereka pelajari seperti pada materi kongruen yang saya sampaikan tadi. Nah, bisa mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada proses pembelajaran, yaitu dengan model pembelajaran discovery learning. Tetapi juga harus memperhatikan beberapa kekurangan yang telah saya lakukan tadi, ya, seperti manajemen waktu dan mempersiapkan soal alternatif. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.